warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang kedua, materi bab pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebagai kata pengantar, Ibu sampaikan bahwa teknologi yang canggih sekarang itu seperti ponsel, bahkan smartphone ya. Sekarang ada televisi, ada pesawat terbang, kemudian hasil buah-buahan dengan sifat-sifat unggul, misalnya buah semangka tanpa biji, kemudian buah yang manis tanpa rasa asam sedikit pun, itu hasil dari sains. Apa itu sains? Sains itu biasanya dikaitkan dengan IPA ya. Sains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Jadi semua gejala alam yang berada di sekitar kita itu di dalamnya termasuk ke dalam sains. Kemudian untuk apa sains itu? Sains itu pemanfaatannya adalah untuk pengamatan tingkah laku hewan, kemudian pergerakan benda, kemudian fenomena alam seperti gunung meletus, atau misalnya terjadinya pelangi, atau terjadinya kejadian-kejadian alam yang selama ini kita lihat di layar TV ya, informasinya. Kemudian ada juga untuk sikap-sikap ilmiah. Jadi dengan adanya sains, kita sebagai manusia menjadi punya rasa ingin tahu yang lebih, dengan di dalamnya didasari dengan sifat jujur, kemudian kreatif, kemudian tidak mudah percaya, sehingga kita terus melakukan percobaan, bersifat objektif apa adanya, kemudian tekun untuk menghasilkan sesuatu, teliti agar tidak mengalami kesalahan, dan kita terbuka. Artinya setelah itu kita hasilkan, kita bisa paparkan di luar sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian metode ilmiah. Dalam sains itu ada metode ilmiahnya. Yang pertama adalah merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, mengajukan hipotesis. Ini berarti perkiraan awal, kira-kira hasil percobaan yang kamu lakukan nanti hasilnya seperti apa, itu mengajukan hipotesis. Kemudian dirancang percobaannya. Kita rancang sedemikian rupa untuk menghasilkan apa yang kita ingin dapatkan. Kemudian setelah merancang, kita lakukan percobaannya. Berdasarkan percobaan itu, kita mencatat datanya. Misalnya kamu melakukan pengamatan terhadap misalnya katak ya, dibelah, kemudian datanya jantungnya seperti ini, kemudian dalamnya seperti ini, peredaran darahnya seperti ini, itu dicatat datanya. Kemudian setelah dicatat, kita analisis datanya. Berdasarkan catatan tersebut kita analisis. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata hasilnya seperti ini. Itu namanya menarik kesimpulan, sehingga kita tahu apa yang ingin kita dapatkan. Kemudian apa yang dapat kita dapat kita dapatkan untuk ketika melakukan keterampilan sains? Kita dapat mengamati, kemudian tadi mengajukan dugaan atau hipotesis, kemudian bisa juga di dalamnya nanti kita bisa mengklasifikasikan. Setelah kita mengklasifikasikan, kita baru mengkomunikasikan, artinya dipaparkan atau dipresentasikan. Kemudian kita olah datanya, kemudian kita bisa mengukur hasilnya. Itu hanya pengantar ya. Kemudian materi utama yang akan kita sampaikan adalah masalah pengukuran dan besaran. Yang pertama adalah pengukuran.
berasal dari kata ukur, ya, mengukur, yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Misalnya meja, bisa kalau tidak ada penggaris bisa pakai tangan. Panjang meja misalnya diukur ada berapa jengkal, ya, kalau pakai jari itu berapa jengkal, atau bisa pakai penggaris berapa sentimeter. Di situ nanti akan ketemu perbandingan antara jengkal sama berapa sentimeter dengan penggaris. Kemudian besaran. Besaran ini adalah hasil dari pengukuran yang dinyatakan dalam angka. Misalnya tadi meja tadi, berapa sentimeter, itu namanya besaran. Berapa angkanya, misalnya 30. Nah, sedangkan sentimeternya itu masuknya ke dalam satuan, itu acuan yang digunakan dalam pengukuran. Dalam mengukur meja tadi berarti satuannya adalah sentimeter. Beda lagi misalnya untuk mengukur massa. Massa itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu bilangnya berat, ya, padahal massa sama berat itu berbeda. Massa itu dimanapun akan tetap sama, tapi berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena gravitasi tiap planet berbeda. Di bumi kita antara 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Di bulan beda lagi, di planet beda lagi. Kalau massa dimanapun tetap sama, ya. Misalnya satuan berat tadi, ya, satuan massa tadi itu, misalnya kita mau mengukur buah. Buah biasanya diukur dengan alat yang namanya timbangan. Satuannya di situ adalah kilogram. Jadi misalnya buah kamu diukur ada 4 biji buah, kemudian diukur beratnya 1 kilogram misalnya. 1 itu adalah besarannya, kilogram itu adalah satuannya. Nah, itu contohnya. Itu di bawah juga ada contoh panjang meja 1,5 meter. Panjang adalah besaran, 1,5 adalah nilai besarannya, meter adalah satuannya. Kita lanjut satuan. Tadi pengukuran, sekarang besaran dan satuan. Satuan ini terbagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu apa? Satuan baku itu yang dipakai secara internasional, secara nasional maupun internasional, ya. Jadi siapapun yang memakai, siapapun yang menggunakan, hasilnya akan tetap sama. Ya, mau dipakai kamu mengukur meja 1,5 meter, jadi pakai teman kamu tetap sama 1,5 meter. Tapi untuk satuan tidak baku itu setiap orang itu akan berbeda. Contohnya tadi ketika mengukur meja menggunakan jengkal. Jengkal tiap orang itu kan berbeda. Mungkin aja misalnya teman yang satu mengukurnya 5 jengkal, tapi teman yang lain 5,5 atau 6 jengkal, kayak gitu. Jadi setiap orang itu hasilnya bisa berbeda tergantung kondisi alat yang mereka gunakan, karena alat yang mereka gunakan itu tidak baku. Itu seperti itu. Contohnya tadi tuh ada jengkal, ada depa, ada hasta, ada kaki, ada tombak, ya kan, karena ukurannya itu berbeda dengan satuan baku. Misalnya meter, kilogram, sekon, alatnya itu menunjukkan yang sama. Mau yang menggunakan siapa, itu hasilnya akan tetap sama. Itu yang disebut sebagai satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang berikutnya adalah besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Ini yang harus kamu hafalkan. Selain besaran pokok, maka akan masuk ke besaran turunan. Ada panjang, ada massa, ada waktu, kuat arus listrik, suhu,
jumlah zat, dan intensitas cahaya. Tapi biasanya yang sering keluar itu adalah panjang, massa, waktu, suhu. Kalau yang lainnya biasanya jarang, paling biasanya untuk pengetahuan saja. Yang sering dibahas itu adalah panjang, massa, waktu, suhu. Kemudian panjang, kamu tahu satuannya itu meter ya, meskipun kamu tahu ada yang namanya sentimeter secara internasional atau SI atau MKS ya, meter kilogram skon atau SI. Itu satuannya itu panjang itu adalah meter. Kalau simbolnya atau lambangnya dari meter adalah M. Kemudian massa. Massa ini kilogram. Kilogram itu simbolnya adalah Kg. Waktu itu satuannya sekon. Yang kamu kenal setiap hari adalah detik ya. Sekon sama detik itu sama. Simbolnya adalah S. Kemudian kuat arus listrik. Ini adalah satuannya adalah ampere. Simbolnya adalah A. Suhu. Suhu sehari-hari kamu pakai yang namanya derajat Celcius ya. Derajat Celcius itu masuknya ke dalam CGS atau centimeter gram skon. Jadi bukan SI. Sedangkan secara standar itu digunakan namanya satuan SI ya. Sesuai satuan standar internasional. Itu satuannya kalau suhu adalah Kelvin atau dilambangkan dengan huruf K besar. Kemudian yang keenam adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol, lambangnya adalah M ya. Biasanya sih tetap mol kayak gitu tanpa E biasanya simbolnya. Kemudian intensitas cahaya itu kandela. Itu berasal dari, kalau kandela bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah candela, jadi simbolnya adalah huruf C sama huruf D. Itu besaran pokok yang harus kamu hafalkan beserta satuan. Kalau simbolnya ibu pikir gampang ya, tinggal melihat dia satuannya apa, simbolnya biasanya huruf depannya. Kita bahas satu-satu dari masing-masing besaran. Yang pertama adalah besaran panjang. Ya, besaran panjang ini alat ukurnya bisa menggunakan mistar. Mistar itu sama dengan penggaris. Biasa kamu sehari-hari biasa menggunakan mistar. Jangka sorong. Jangka sorong nanti Bu Guru kasih tahu alatnya seperti apa. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter biasanya. Dan cara mengukurnya juga agak berbeda ya. Jadi ada yang namanya skala noninus kayak gitu. Jadi memang sangat pakainya mikro atau mili kayak gitu. Jadi lebih kecil dibandingkan mistar. Kalau mistar kan kita pakai mili yang maksimal ya. Milimeter, kemudian sentimeter. Tapi kalau jangka sorong itu bisa nyampainya itu mikro. Mikrometer skrup juga sama. Ini biasanya untuk mengukur ketebalan ya. Misalnya ketebalan uang logam, itu kan kalau kita ukur pakai mistar sulit gitu kan. Itu bisa kita menggunakan yang namanya mikrometer skrup. Kemudian yang berikutnya adalah besaran massa. Besaran massa ini biasa kita menggunakan alat ukurnya adalah neraca ya. Neraca itu ada macam-macam. Ada neraca Ohayus, ada neraca sama lengan, ada neraca 4 lengan. Itu yang biasanya dipakai-pakai di tukang emas, itu neraca sama lengan biasanya pakai 2. Kemudian ada neraca pegas. Neraca pegas ini biasanya digunakan untuk mengukur gaya ya, bisa ya. Neraca pegas misalnya berapa newton, beratnya berapa newton, itu neraca pegas. Bisa juga biasanya tukang rongsok itu juga biasa menggunakan neraca pegas juga. Dan neraca digital itu yang bisa misalnya timbangan badan, itu juga masuk ke dalam neraca digital. Atau ada lagi yang biasa dipakai di pasar, itu istilahnya namanya neraca kodok ya, itu juga bisa. Pokoknya semua alat untuk besaran massa itu
Biasanya namanya itu neraca, tapi neracanya berbeda-beda tergantung dia itu mau digunakan untuk apa, disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah besaran waktu. Waktu itu biasanya menggunakan jam ya, mau jam tangan, mau jam dinding gitu kan, atau dulu pakai ada yang namanya jam pasir, atau bisa pakai jam matahari gitu kan. Nah, bisa pakai arloji, atau yang lebih ini lagi akurat lagi bisa pakai stopwatch misalnya. Itu kan bisa menunjukkan sepersekian detik kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah besaran suhu. Suhu ini alat ukurnya adalah termometer. Termometer ini ada 4. Tadi ada termometer berdasarkan ini ya, berdasarkan satuannya itu ada 4. Ada termometer yang sehari-hari kamu itu Celcius ya, ada termometer Celcius. Kemudian ada yang namanya termometer Reaumur. Kemudian ada termometer Fahrenheit, dan yang terakhir sesuai SI satuan internasional itu ada yang namanya termometer Kelvin. Nanti kita bisa mengkonversi. Kan kita pakainya kan termometer ini ya, termometer Celcius. Nanti bisa kalau sekian derajat Celcius kira-kira kalau dirubah ke Fahrenheit, ke Reaumur, ke Kelvin itu berapa? Itu nanti kita pakainya konversi. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut untuk termometer, tiap-tiap termometer tadi namanya. Kemudian setelah besaran pokok tadi ada 7 ya, meskipun tadi yang kita bahas 4 sekali karena Bu Guru sampaikan tadi biasanya yang sering keluar 4 itu kita ke besaran turunan. Besaran turunan itu ya selain dari besaran pokok tadi ya, bisa gabungan kedua besaran, misalnya panjang sama waktu, meter sama sekon, jadinya misalnya kecepatan ya kan, atau meter sama meter, atau meter itu pokoknya kalau satuannya lebih dari 1 ya, selain yang ada satuannya di besaran pokok itu berarti masuknya ke dalam besaran turunan. Kayak besaran luas, itu luas kan satuannya meter persegi, berasal dari besaran panjang dan panjang, meter dan meter diturunkannya. Kemudian ada besaran volume. Volume berasal dari panjang kali lebar kali tinggi. Besarannya panjang, panjang, dan panjang. Ada 3, berarti besaran volume itu diturunkan dari besaran panjang. Kemudian besaran kecepatan. Satuannya meter sekon. Berarti besaran kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok panjang karena meter, kemudian waktu karena sekon. Kemudian satuan pokok panjang ini bisa pakai ini ya, bisa pakai tangga konversi. Itu ada urutannya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Paling enak pakai tangga konversi yang sudah kamu pelajari di waktu SD ya. Paling tertinggi tangganya adalah kilometer, sedangkan terendah adalah milimeter. Setiap turun satu tingkat tangga itu dikalikan 10. Setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Jadi kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nanti kita akan lebih membahasnya ke pas pembelajaran konversinya. Kemudian satuan pokok massa. Hampir sama ya sebenarnya, sama ini, sama tadi meter ya, sama seperti itu. Ada mikrogram, ada miligram, ada gram, dekagram,
seperti itu. Kayaknya ada ini ya, nggak ada kilogramnya di situ. Itu langsung ke deka, makanya itu harusnya dari gram ke hampir sama sepertinya kayak tadi ya. Nanti kamu bisa bikin konversinya sesuai kayak tadi. Ini tinggal ditambahkan kintal sama ton ya, karena 1 kintal itu jadi 100 kg, sedangkan 1 ton itu nilainya 1000 kg. Dibikin kayak tadi sama mili, pakai itu aja, miligram kayak gitu, mulai dari miligram, karena biasanya mikrogram jarang digunakan, dekagram juga jarang digunakan. Kemudian satuan pokok waktu ya, 1 hari rata-rata itu 24 jam, udah tahu ya. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Jadi 1 hari rata-rata tinggal dikalikan, 1 hari berarti 24 jam, 24 dikali menit, menit kan 60, kemudian dikali detik, 60 detik. Jadi 1 hari nilainya 86.400 detik. Kalau kita konversi 1 hari itu ada berapa detik ya. Itu materi tentang besaran dan pengukuran ya, pengukuran dan besaran ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat chat WA, bisa pribadi, bisa juga di grup kelas 7. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.